Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq, kelas 2B Malam, dengan NIM 2180302086. Di sini saya akan menjelaskan analisa industri dan kompetitor. Di sini produk saya atau jasa konsultansi saya, jasa restoran zaman now. Yang pertama, kecenderungan tren industri diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Kecenderungan tren di lingkungan karena peningkatnya indikom penduduk. Di sini saya potensi sedang, biaya logistik potensi tinggi, peningkatan kesehatan potensi tinggi, perkembangan teknologi potensi tinggi. Tren bisnis atau startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa scanning, jasa printer, dan pembuatan video. Saya di sini potensi tinggi, available online information. Yang kedua, 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. 5 model dan nilai-nilai kekuatan kompetitif. Yang pertama, persaingan di antara perusahaan yang ada potensi tinggi, daya tawar pembeli potensi tinggi, daya tawar pemasok potensi sedang, ancaman pemain pengganti potensi sedang, ancaman pemain baru potensi tinggi. Yang ketiga, jenis-jenis industri dan peluang yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Yang pertama, industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar, industri baru belum dikembangkan. Di sini saya potensi sedang, rekomendasinya harus lebih menambah manfaat dalam ilmu digital. Yang kedua, industri terfragmentasi, sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama. Di sini saya potensi tinggi, rekomendasinya harus lebih berinovasi. Yang ketiga, industri yang sudah matang, kenaikan permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas. Di sini saya potensi sedang, industri menurun, mengurangan permintaan industri secara konsisten. Di sini saya potensi rendah, industri global, penjualan internasional yang disignifikan. Di sini saya potensi sedang. Yang keempat, kompetitor diidentifikasi berdasarkan jenis ancaman. Jenis kompetitor yang terbagi menjadi 3. Pertama, kompetitor langsung, saya potensi tinggi. Kompetitor tidak langsung, potensi tinggi. Kompetitor mendatang, potensi tinggi. Rekomendasinya harus terus menguatkan usaha yang kita miliki. Yang kelima, sumber intelijen kompetitor. Di sini saya memilih 4. Yang pertama, menghadiri konferensi dan pameran dagang. Yang kedua, mempelajari webnya kompetitor. Yang ketiga, atur alarm email Google dan Yahoo. Yang keempat, baca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri. Yang keenam, kisi-kisi analisis kompetitif diselesaikan
Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, bagaimana melawan pesaingnya? Di sini saya memilih 5. Yang pertama, amati dan pelajari saingan usaha Anda. Yang kedua, kuatkan karakteristik usaha Anda. Yang ketiga, cari mitra usaha untuk penguatan. Yang keempat, tingkatkan dan perbaiki komunikasi ke konsumen. Yang kelima, bersikap jujur. Gagasan bagi pasar untuk dikejar. Saya di sini memilih 2, jujur dan realistik. Dan yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Sumber utama keunggulan kompetitifnya, di sini saya memilih kurang lebih 8. Yang pertama, kemampuan penelitian dan pengembangannya yang kuat. Yang kedua, hak jual kembali atau distribusi eksklusif. Yang ketiga, kepemilikan peralatan modal. Yang keempat, dukungan produk atau pelanggan yang unggul. Yang kelima, faktor-faktor ekonomi. Keenam, manajemen basis data yang unggul dan kemampuan memproses data. Yang ketujuh, strategi pemasaran yang kuat. Yang ke-8, akses modal kerja. Yang ketujuh, sini rekomendasi ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. 1. Tingkatkan kualitas produk layanan. Kedua, membuat promotion pada produk yang dipasarkan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan lainnya. Sekian dari saya untuk menjelaskan analisa industri dan kompetitor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.